Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dengan NPM 223300516112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perjanjian internasional dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ogyan Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Pengertian perjanjian internasional. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Sedangkan perjanjian internasional berdasarkan Konferensi Wina tahun 1969 merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Sementara, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum internasional, baik dalam bentuk dan nama apapun yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan kewajiban dan hak di bidang hukum publik. Perjanjian internasional bersifat global karena mengatur negara maupun organisasi internasional yang ada di dunia. Jenis perjanjian internasional yang telah diklasifikasikan. Yang pertama, berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, perjanjian yang berisi tentang ekonomi. Yang kedua, perjanjian yang berisi tentang politik. Yang ketiga, perjanjian yang berisi tentang kesehatan. Yang keempat, perjanjian yang berisi tentang batas wilayah. Yang kelima, perjanjian yang berisi tentang hukum. Yang kedua, berdasarkan subjeknya atau pihak yang melakukan perjanjian. Di antaranya, yang pertama, perjanjian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, baik satu maupun lebih, di mana negara tersebut merupakan subjek hukum internasional. Yang kedua, perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara dengan subjek hukum internasional yang dapat berupa organisasi internasional. Yang ketiga, perjanjian yang dilakukan oleh satu subjek hukum internasional dengan yang lainnya, kecuali negara, dapat berupa antar organisasi internasional. Yang ketiga, berdasarkan pihak yang terlibat, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau dua negara yang sifatnya khusus, yaitu berisi hal yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang bersifat tertutup, karena selain pihak yang bersangkutan, pihak yang lain atau pihak ketiga
tidak akan dibiarkan ikut campur di dalamnya. Yang kedua, perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang melibatkan banyak pihak. Dan perjanjian multilateral bersifat terbuka karena mengatur hal-hal yang tidak hanya menyangkut pihak yang terlibat saja, tetapi kepentingan umum sehingga memungkinkan pihak lain untuk ikut serta di dalamnya. Yang keempat, berdasarkan fungsinya, ada dua, yaitu pertama, perjanjian yang membentuk hukum, yaitu perjanjian yang bersifat multilateral, karena perjanjian tersebut membentuk sebuah hukum dan meletakkan kaidah serta ketentuan hukum untuk masyarakat internasional. Yang kedua, perjanjian khusus merupakan perjanjian yang bersifat khusus karena hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait atau yang mengadakan perjanjian. Perjanjian khusus biasanya berupa perjanjian bilateral antara negara. Tahapan perjanjian internasional. Perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perundingan. Perundingan berisi negosiasi secara diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Yang kedua, penandatanganan. Penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional. Yang ketiga, ratifikasi atau pengesahan. Pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara. Yang keempat, pengumuman atau deklarasi. Pengumuman adalah di mana perjanjian internasional diberitahukan kepada rakyat. Fungsi dan manfaat perjanjian internasional. Fungsi dari perjanjian internasional adalah untuk menjalani kerjasama yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manfaat dari perjanjian internasional adalah untuk mempermudah komunikasi dan transaksi antara satu negara dengan negara lain, serta menjadi sarana untuk menjalankan kerjasama internasional secara damai dengan adanya sumber hukum internasional. Contoh dari perjanjian internasional. Contoh yang saya ambil adalah Perjanjian Paris. Perjanjian Paris adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC tentang mitigasi emisi rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian Paris muncul sejak 2015. Latar belakang dari Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan
kenaikan suhu rata-rata global. Sehingga dalam konferensi ini, perhatian utama tertuju pada kondisi iklim dunia yang dikhawatirkan akan semakin memburuk. Seluruh pimpinan negara berdiskusi dan bernegosiasi guna membentuk kesepakatan untuk menjalankan misi pengurangan emisi gas demi memerangi perubahan iklim. Perjanjian internasional ini mulai ditandatangani berbagai negara sejak April 2016 hingga April 2017. Negara Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Oktober 2016. Terdapat 4 isi dari Perjanjian Paris sebagai berikut. Yang pertama, berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5 derajat Celcius dan di bawah 2 derajat Celcius untuk tingkat pra-industri. Yang kedua, mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas serupa guna meminimalkan emisi gas serta mencapai target emisi net zero atau nol bersih. Yang ketiga, seluruh negara wajib memiliki dan menetapkan target pengurangan emisinya. Target ini akan ditinjau tiap 5 kali sekali agar meningkatkan ambisi pengentasan perubahan iklim. Yang keempat, negara maju membantu negara miskin dalam pendanaan atau pembiayaan iklim, mendukung implementasi energi terbarukan yang lebih efektif, serta beradaptasi dengan perubahan iklim. Tiap negara terbuka untuk saling mendukung dan memberi fasilitas yang dibutuhkan demi kelancaran program kerja Perjanjian Paris. Dampak dari Perjanjian Paris, negara maju bisa mendorong dan mendukung implementasi peningkatan kapasitas yang efektif bagi negara berkembang dengan memberikan bantuan fasilitas seperti pertama, bantuan finansial oleh negara maju kepada negara terbelakang. Yang kedua, transfer teknologi yang lebih efektif dan efisien untuk mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, peningkatan kapasitas di sejumlah negara berkembang. Demikian pemaparan materi dari saya tentang perjanjian internasional dari mata kuliah Hukum Internasional. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.